Thomas Jefferson adalah penulis draft Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Sekretaris Negara yang pertama, Wakil Presiden yang kedua, dan Presiden Amerika Serikat yang ketiga. Dia adalah seorang filsuf dan pemimpin berjiwa negarawan yang terkenal cerdas dan bijak, yang membangun rasionalitas kehidupan bernegara dan berbangsa dengan sistem demokrasi dalam bingkai moral keagamaan. Berikut ini adalah kata-kata bijak tentang pemerintahan, demokrasi, dan politik akal sehat yang berasal darinya. Pemerintahan perwakilan atau demokrasi hanya bisa berhasil apabila rakyat atau partisipannya sudah terdidik. Pendidikan tersebut mesti memfokuskan pada pembentukan budi pekerti yang mulia. Dan komitmen terhadap budi pekerti yang mulia tersebut mustahil bisa terwujud tanpa cinta dan penyerahan diri pada Tuhan yang Maha Pengasih. Warga negara yang tercerahkan adalah bagian melekat dari upaya memfungsikan republik. Pemerintahan mandiri tidak mungkin terwujud kecuali warga negaranya sudah cukup terdidik sehingga memungkinkan mereka bisa melakukan pengawasan. Oleh karena itu, suatu kemestian bagi negara untuk mengupayakan terjaminnya pendidikan yang wajar bagi semua warga negara. Tidak ada pembenaran terhadap perampasan kebebasan individu dengan kedok keselamatan publik. Ketika rakyat takut terhadap pemerintah, itu adalah tirani. Tapi ketika pemerintah yang takut kepada rakyat, itulah kebebasan. Saya pikir kita memiliki lebih banyak mesin pemerintahan daripada yang diperlukan. Terlalu banyak parasit yang hidup dari kerja keras orang lain. Pemerintah yang cukup besar untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, maka ia cukup besar pula untuk mengambil semua yang Anda miliki. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa ketika pemerintah tumbuh besar, maka kebebasan jadi menurun. Dua musuh rakyat adalah penjahat dan pemerintah. Jadi mari kita ikat yang kedua dengan rantai konstitusi agar yang kedua tidak akan menjadi versi yang disahkan dari yang pertama. Bila mana tirani sudah menjadi hukum, maka pemberontakan menjadi kewajiban. Anda sangat tahu bahwa pemerintah selalu mempertahankan penulis berita yang bekerja ibarat tentara bayaran. Tidak memperhatikan kebenaran atau apa yang seharusnya menjadi kebenaran. Mengada-adakan sesuatu yang kemudian memuatnya di media massa, apapun yang bisa melayani kepentingan pemerintah. Bagi kebanyakan rakyat yang tidak tahu cara membedakan yang salah dari yang benar, informasi yang mereka dapatkan pada paragraf-paragraf media massa tersebut adalah fakta kebenaran. Isu hari ini sama dengan isu sepanjang sejarah, yaitu apakah orang sebaiknya dibiarkan untuk mengatur dirinya sendiri atau diatur oleh sekelompok kecil elite. Patriot sejati menjaga negara dari pemerintahnya.
Bila mana pemerintah tidak peduli dengan nyawa, kebebasan, dan kebahagiaan rakyat, maka adalah hak rakyat untuk merubah atau menumbangkannya, dan kemudian membentuk pemerintahan baru. Apabila Anda meninggalkan kebebasan untuk meraih keamanan, maka Anda akan kehilangan keduanya dan tidak berhak mendapatkan keduanya. Pohon kebebasan harus disegarkan dari waktu ke waktu dengan darah para patriot dan tiran. Revolusi dan demokrasi Amerika akan mengalami kegagalan dan kehancuran apabila pemerintahnya jatuh ke tangan lembaga pemberi pinjaman dan inkorporasi keuangan. Pers akan jadi tidak berdaya apabila ia bertukuk lutut pada kebohongan. Siapa yang akan mengatur penguasa? Hanya ada satu kekuatan di negara ini yang dapat diandalkan untuk menjaga pemerintahan agar tetap bersih dan para penguasanya tetap jujur. Dan itu adalah rakyat sendiri. Mereka sendiri, jika memiliki pengetahuan yang baik dan memadai, mampu mencegah penyelewengan kekuasaan dan memulihkan bangsa yang tersesat ke jalan yang benar. Hanya merekalah tempat menyimpan dan menjaga kekuasaan tertinggi yang paling aman. Kejahatan akan menang apabila orang-orang baik hanya berpangku tangan. Kadangkala pemberontakan kecil-kecilan adalah obat yang diperlukan bagi terbentuknya pemerintahan yang sehat. Apakah pemerintah takut kepada rakyat? Atau apakah rakyat takut pada pemerintah? Bila mana rakyat takut pada pemerintah, berarti tirani sudah meraih kemenangan. Pemerintah federal adalah pelayan rakyat, bukan majikan rakyat. Jika massa tidak memiliki kendali yang memadai atas mereka yang diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan pemerintahan, maka ia akan berbalik menindas massa tersebut. Sang penguasa akan selalu berupaya mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan kekayaan individu maupun keluarga. Saya lebih menyukai kebebasan yang penuh bahaya daripada kenyamanan dalam perbudakan. Semangat penolakan terhadap pemerintah sangat bernilai pada saat-saat tertentu sehingga saya menginginkannya ia tetap hidup. Pemerintah tidak boleh dibiarkan tanpa kritik. Jika niatnya baik, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kritikan. Ketergantungan akan melahirkan sikap tunduk. Tumpuan demokrasi terletak pada fondasi para pemilih yang sudah terdidik. Saya sangat lega
karena kekayaan pribadi saya tidak bertambah selama memegang jabatan sebagai pelayan publik dan pensiun dengan tangan hampa yang bersih. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.